Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah metode, metode dalam fuzzy logic, yang mana metode ini sering disebut sebagai FIS ya, Fuzzy Inference System, di mana nanti hasil akhirnya itu berupa hasil optimasi ya. Jadi ada tiga metode sebenarnya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode Tsukamoto, ada Sugeno dan Mamdani. Baik, kita mulai dari metode Tsukamoto. Jadi secara pengertian, metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton ya, dimana hasil dari atau output dari metode ini adalah dari tiap-tiap aturan. Jadi output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alfa predikat. Ya, nanti ada nilai alfa predikat. Nanti kita coba langsung pada contoh soal. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Apa itu rata-rata terbobot? Nanti akan kita jelaskan dalam contoh soal. Baik, kita langsung ke contoh soal saja. Ya. Di sini ada sebuah kasus, yaitu suatu perusahaan ya, makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, ya, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari. Jadi variabel pertama adalah variabel permintaan, yang mana terbesar itu adalah 5.000 kemasan per hari. Dan permintaan terkecilnya adalah 1.000 kemasan per hari. Berarti minimum itu untuk permintaan 1.000 dan maksimum adalah 5.000. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi untuk variabel permintaan nanti dicatat minimum itu 1.000 dan maksimum itu adalah 5.000. Oke, dicatat. Setelah itu yang kedua adalah persediaan barang. Di gudang terbanyak 600 ya, dan terkecil pernah mencapai 100. Berarti untuk persediaan, untuk variabel persediaan itu maksimal 600 dan minimum 100. Dan sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi. Nah, ini juga variabel produksi, di mana maksimum itu 7.000 kemasan per hari ya, dan paling tidaknya, nah ini minimumnya itu adalah 2.000 kemasan per hari. Nah, ya, jadi nanti ada variabel permintaan, ya, variabel persediaan, terus variabel produksi, jumlah produksi. Ya, terus yang ditanyakan adalah berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi. Yang ditanyakan adalah jumlah produksi nanti. Jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 dan persediaan adalah 300. Nah, itu adalah pertanyaannya ya. 4.000 dan 300 di sini. Nah, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy. Jadi di fuzzy itu ada aturannya ya. Jadi ada aturannya adalah ini: if permintaan turun dan persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Yang kedua, permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Ya, ini adalah aturannya. Jadi nanti kita mengetahui hasil itu berdasarkan aturan, itulah fuzzy. Ya, oke. Sekarang jawabannya. Tadi terdapat 3 variabel, yaitu permintaan, persediaan, dan jumlah produksi. Kita coba untuk menggambar setiap variabel tersebut. Di sini ada 3 variabel fuzzy yang dimodelkan. Yang pertama adalah
permintaan. Permintaan terdiri dari dua himpunan fasi, yaitu naik dan turun. Tadi kan paling banyaknya 5.000 dan paling sedikitnya 1.000. Maka nanti ada dua himpunan, yaitu naik dan turun. Jadi untuk ini, untuk yang pertama pakai linear turun ya. Jadi nanti ini adalah 1.000 minimumnya dan maksimumnya adalah 5.000 ya. Jadi kita gambar seperti ini ya. Jadi pakai linear turun sampai 5.000 dan dari 1.000 ke 5.000 pakai linear naik. Nah, seperti itu. Ketika sudah digambar seperti ini, yang akan kita cari adalah nilai yang di depan ini, μx nya ini ya, derajat keanggotaannya ini. Kemarin di video pertama sudah diajari bagaimana cara mencari μx ini. Baik, tadi perlu diingat bahwa permintaan ini 4.000 dapat dari mana? Didapat dari soal. Berapa kemasan jenis ABC yang diproduksi jika jumlah permintaan 4.000 dan jumlah persediaan adalah 300. Jadi yang dicari adalah berapakah jumlah produksi jika permintaan 4.000 dan persediaan di gudang 300. Sedangkan di sini adalah permintaan. Permintaan itu adalah diketahui 4.000 di sini, ya. 4.000 di sini yang ditanyakan, ya kan? Berapakah jumlah kemasan jumlah produksi jika permintaannya 4.000, maka kita masukkan. Jadi 4.000 di sini dihasilkan dari soal ini, ya. 4.000 ternyata di 4.000 itu dia menyentuh linear turun dan linear naik di sini. Untuk linear turunnya dia menghasilkan 0,25, sedangkan untuk yang naiknya ya dia mendapatkan 0,75. Dari mana? Dari rumus yang kemarin ya, dari rumus yang kemarin. Yang kita coba di sini saja biar lebih paham. Jadi untuk mu permintaan turun ya, rumusnya adalah jika X-nya lebih kecil sama dengan 1.000. Nah, di sini ya. Jika X-nya ini di sini nilai X, yang di bawah ini nilai X. Sedangkan di sini nilai X-nya adalah 4.000 permintaannya, ya. Jadi permintaannya ini ada nilai X-nya 4.000. Jadi akan bernilai 1 ya, jika X-nya itu lebih kecil sama dengan 1.000. Jadi kalau lebih kecil dari 1.000 di sini nih, 1.000 ke bawah ini nilainya adalah 1, tidak usah dihitung. Jadi di sini nilainya itu 1 ya. Derajat keanggotaannya 1. Mau 500 ya tetap 1 di sini ya. Jadi kurang dari 1.000 sama dengan 1. Lebih dari 5.000 berarti di sini nilainya adalah sama dengan 0. Jadi kalau di sini 5.500 ini nilainya adalah 0 ya, 0. Karena di sini seperti ini. Nah, ini 0 di sini. Ya, karena ini ikut turun dan ini ikut naik. Jadi kalau di sini 1, kalau di bawah ini adalah 5.000, ini nilainya 0 karena menggunakan permintaan turun di sini. Permintaan turun berarti di sini. Jika 1.000 kan ini 1. Jika 5.000 ini adalah 0 di sini. Baik, jika antara 1.000 dan 5.000 antara 1.000 5.000 dengan menggunakan rumus permintaan turun atau linear turun adalah rumusnya adalah 5.000 min X dibagi 4.000 ya. 5.000 min X, jadi 5.000 dikurangi X, X-nya 4.000 ya, dibagi 4.000. 4.000 didapat dari mana? Yaitu 5.000 dikurangi 1.000. Hanya 4.000. Ya, rumusnya kemarin itu untuk linear turun B min X, B min A. B-nya 5.000, A-nya adalah 1.000. Seperti itu, ya. Jadi ketika antara 1.000 ke 5.000, rumusnya adalah 5.000 min X dibagi 4.000 untuk permintaan turun. Selanjutnya untuk permintaan naiknya akan bernilai 0 jika X-nya
lebih kecil sama dengan 1000 ya, akan bernilai 0 untuk linear naiknya. Permintaan naik akan bernilai 0 jika X-nya lebih kecil dari 1000 ya. Di sini ini kan kalau naik kan seperti ini. Jadi kalau lebih kecil dari 0 sama 1000 berarti nilainya 0. Jika lebih besar dari 5000 nilainya adalah 1 ya untuk linear naik. Ini dia. Jika X-nya lebih besar dari 5000 nilainya 1, jika lebih kecil dari 1000 0. Nah, kalau antara 1000 dan 5000 maka nilainya adalah X min 1000 dibagi 4000. X-nya ini sama dengan 1000 berarti X min A, B min A. 5000 dikurangi 1000 sama dengan 4000. Nah, ya. Ini adalah rumusnya. Ini rumus untuk turun. Ini rumus untuk naiknya. Setelah itu kita bisa mencari nilai keanggotaannya. Kita mencari nilai derajat keanggotaannya. Derajat keanggotaannya yang 0,25. Bagaimana cara mendapat 0,25 dan 0,75. Jadi kan nilainya X-nya 4000 ya. Kita masukkan 4000 karena 4000 ini antara 10.000 ke 5000, maka rumusnya adalah menggunakan yang turun menggunakan 5000 min X per 4000, sedangkan untuk yang naiknya X min 1000 dibagi 4000. Baik, kita masukkan di sini untuk permintaan turun 5000 dikurangi 4000 dibagi 4000, nilainya adalah 0,25. Sedangkan untuk permintaan naiknya yang 4000 min 1000 ya, X-nya ini diubah 4000 min 1000 dibagi 4000, nilainya adalah 0,75 ya. 0,75. Jadi X-nya di sini diubah 4000 karena yang nilai X-nya di sini 4000 ya. Jadi di sini 4000 min 1000 dibagi 4000. Ya. Seperti itu. Oke ya, hasilnya adalah 0,25 0,75 sama dengan ini. 0,25 0,75, yang nyentuh ke turun 0,25, yang nyentuh ke kurva naik 0,75. Nah, sekarang sudah ketahuan derajat keanggotaannya. Sekarang kita masuk ke persediaan. Sama dengan yang tadi ya, persediaan sedikit itu 100 di soalnya, dan persediaan banyak itu 600. Sedangkan yang apa namanya, yang mau ditentukan adalah 300 ya. Kita lihat di sini permintaan sebanyak 4000 dan persediaan ya, dan persediaan di gudang ya sama dengan 300. Maka yang 4000 sudah ketahuan tadi, sekarang yang mau dicari adalah yang 300. Kita masukkan juga sedikitnya 100 sama dengan tadi, paling banyaknya 600. Kita buat linear turun dan linear naik sama dengan tadi caranya. Ya, jadi yang kita cari X-nya di sini sama dengan 300, menyentuh linear naik dulu baru menyentuh yang linear turun. Nah, kita masukkan di sini. Jadi sama rumusnya dengan yang tadi ya. Nah, B min X ya. B min X karena di sini sudah pakai X, di sini pakai Y. 600 dikurangi Y dibagi 500 ya. 500 ini didapat dari 600 dikurangi 100. Ya. Jadi untuk yang banyak, yang naik Y min 100 sama dengan ini, cuma berubah variabel karena di sini sudah menggunakan X, maka di sini menggunakan Y. Y min 100 dibagi 500. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut, ini sama dengan yang tadi caranya. Kita lanjut di sini, yang sedikit yang 300 kita masukkan nilai X-nya pakai rumus yang ini. 600 min Y, 600 min Y-nya 300 ya di sini. 300 dibagi 500, hasilnya 0,6. Ini hasilnya untuk yang turun, terus untuk yang naik ya 300 min 100 ya dibagi 500. 300 nya itu diambil dari ini, dimasukkan ke variabel Y ini. 300 min 100 dibagi 500 0,4, maka 0,4 dan 0,6.
Ditulis di sini 0,4 dan 0,6. Setelah itu, ketika mio permintaan turun dan mio permintaan naik, mio permintaan sedikit dan mio permintaan banyak sudah diketahui derajat keanggotaannya, maka kita sekarang masuk ke jumlah produksi atau produksi barang. Nah, ini yang akan kita cari, ya, yang akan kita cari. Produksi barang terdiri dari dua himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah, sama dengan yang tadi. Kita buat dulu gambarnya. Paling sedikitnya tadi 2000 dan paling banyaknya 7000. Kita buat linear naik dan linear turun juga seperti yang tadi. Tapi di sini X-nya tidak diketahui. Jadi yang akan kita cari di sini adalah nilai X-nya, ya. Atau kalau di sini X, Y, maka di sini Z. Anggaplah ini Z, ya. Z ini, Z ini. Jadi yang kita akan cari adalah nilai Z-nya di sini, yang ada di sini. Berapakah nilai yang ada di sini? Ya, berdasarkan dari perhitungan tadi. Sekarang kita harus membuat rumusnya dulu. Rumusnya dulu, karena ini pakai menggunakan rumus turun dan ini naik sama dengan yang tadi. Nah, untuk yang berkurang ini menggunakan rumus linear turun. 7000 min Z dibagi 5000, ya. 7000 min Z. Nah, yang dicari nanti Z-nya ini, ya, yang akan kita tentukan. 7000 min Z dibagi 5000. Ya, sedangkan untuk yang naik Z min 2000 dikurangi 5000. 5000 dihasilkan dari 7000 kurangi 2000. Ya. Sekarang kita cari nilai Z. Nah, yang akan kita cari adalah nilai Z ini untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasi. Lanjut, ya. Kita menggunakan fungsi min. Kenapa menggunakan fungsi min? Karena di sini menggunakan n. Ya, if permintaan turun. Nah, ini yang aturan yang 4 tadi yang di depan. Ini kita coba untuk mencari alfa predikat. Jadi dari aturan ini akan memunculkan alfa predikatnya, ya. If permintaan turun dan persediaan banyak, dan produksi barang berkurang, ya. Jadi kita mencari alfa predikat 1, mio permintaan turun dan permintaan banyak, kita menggunakan fungsi min karena di sini pakai n. Mio permintaan turun 4000 dan mio persediaan banyak 300 itu sama dengan 0,25 min 0,25 dengan 0,4. Berarti dicari ini mana yang paling kecil dari angka ini, 0,25 atau 0,4. Jadi yang diambil yang paling kecil yaitu 0,25. Dapat dari mana 0,25 dan 0,4 ini? Didapat dari sini. Dari ini. Jadi mio permintaan turun 4000 berapa di sini? Mio permintaan turun 4000, oh 0,25. Masukkan di sini 0,25. Mio persediaan banyak 300, cari di sini. Oh ini mio persediaan banyak 300, 0,4. Kita tulis di sini 0,4. Jadi alfa predikat satunya sama dengan 0,25, ya, menggunakan fungsi min. Dicari paling kecil dari antara 0,25 dan 0,4 adalah 0,25. Selanjutnya, ketika sudah diketahui 0,25, kita mencari nilai Z-nya. Jadi bagaimana cara mencari nilai Z pada produksi? Jadi di sini kan dan produksi barang berkurang. Jadi karena berkurang, produksi barang berkurang, maka kita menggunakan rumus yang berkurang di sini, ya. 7000 min Z dibagi 5000. 7000 min Z dibagi 5000, ya, sama dengan 0,25. Setelah itu maka Z-nya diketahui, ya, Z-nya, ya, Z1 karena ini masih aturan ke-1, maka Z1 sama dengan 5750. Ya, 5750. Bagaimana cara mencari 5750 nanti akan saya jelaskan di terakhir nanti, ya. Akan saya jelaskan dengan perhitungannya.
kita lanjut dulu. Yang penting di sini kita lanjut dulu bahwa dengan cara ini, jadi if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Yang turun 0,25, banyaknya 0,4, karena ini pakai fungsi min, maka yang diambil yang paling kecil 0,25. Dan produksi barang berkurang. Nah, produksi barang berkurang, maka rumusnya pakai yang ini ya. Berkurang pakai ini, 7000 min Z dibagi 5000 sama dengan 0,25. 0,25 mengambil dari alfa predikat 1 ini, diturunkan hasil Z1 nya, karena ini aturan 1 maka Z1 nya sama dengan 5750. Seperti itu ya. Lanjut pada yang kedua, if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Alfa predikat 2 min permintaan, mu permintaan turun 4000, turun, kita cari yang turun 4000, 0,25 tetap ya, 0,25. Dan persediaan sedikit, nah kita cari di sini persediaan sedikit 0,6 ya, ini dari perhitungan yang tadi 0,6. Cari min berarti yang paling kecil 0,25. Nah itu himpunan dan produksi barang berkurang ya, berarti pakai rumus yang berkurang. Kita cari yang berkurang, oh ini ya, 7000 min Z dibagi 5000, maka kita masukkan 7000 min Z dibagi 5000 sama dengan 0,25. hasilnya Z2, nilai Z nya ini, karena ini Z ini Z1, ini Z2 sama dengan 5750, sama. Dan selanjutnya seperti itu ya, sama. If permintaan naik ya, permintaan naik sekarang, permintaan naik 4000, berapa permintaan naik 4000? 0,75 ditulis di sini 0,75. Permintaan banyak 300, permintaan banyak 300, 0,4 ditulis di sini 0,4. Nanti dicari min 0,75, mana paling kecil dari 0,75 atau 0,4, lebih kecil 0,4. Setelah itu kita masukkan dan produksi barang bertambah. Rumus bertambahnya yang mana? Yang ini. Oh, Z min 2000 dibagi 5000. Kita masukkan di sini. Z min 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,4. 0,4 nya didapat dari ini. Hasilnya adalah Z3 sama dengan 4000. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya juga seperti ini. Z4 nya diketahui 5000. Nah ya, caranya sama dengan yang tadi. Berarti yang kita dapatkan di sini nilainya adalah alfa predikat 1 0,25, alfa predikat 2 0,25, alfa predikat 3 0,4 dan alfa predikat 4 0,6 ya, 0,6. Oke, yang pertama yang kita tahu itu. Terus nilai Z1-nya 5750, Z2-nya 5750, Z3-nya 4000, Z4-nya adalah 4000. Sekarang kita mencari Z totalnya ya. Nilai Z ya, karena ini Z1, yang kita cari adalah nilai Z-nya. Nilai Z dapat dicari dengan cara berikut. Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali Z3 dan alfa ditambah alfa predikat 4 dikali Z4. Jadi ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini, terus seperti itu, ditambah ini dikalikan ini. Setelah itu dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah alfa predikat 4. Berarti ditambah ini alfa predikat 1, alfa predikat 2 mana ini, alfa predikat 3-nya ini, alfa predikat 4-nya ini. Dimasukkan ke sini, Z 0,25 diambil dari ini, dikalikan 575 diambil dari ini, ditambah 0,25 ini dikali 575 5750 ini ditambah 0,4 ini dikali 4000 ini ditambah 0,6 ini dikali 5000. Hasilnya adalah dibagi 0,25 alfa predikatnya ya, 0,25 0,4 0,6 sama dengan 7475 dibagi 1,5, maka hasilnya 4983.
Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4983. Jadi di sini jadi berapakah kemasan jenis ABC yang diproduksi? Jika jumlah permintaan 4000 dan kemasan persediaan 300, maka jumlah produksinya yang harus diproduksi adalah sebanyak 4983. Nah, ini menggunakan metode Tsukamoto ya, Tsukamoto. Nah, sampai di sini mungkin paham. Kalau tidak paham nanti diulang lagi dari awal ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan bagaimana mencari nilai ini ya. Kenapa Z1-nya bisa menjadi 5750. Ini mengapa menjadi 4000. Nah, nanti saya lanjutkan ya. Saya akan mengambil pulpen dulu dengan kertas biar kalian lebih paham. Oke. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita mencari nilai Z ini ya. Jadi nilai Z ini Z1 ya, ini karena aturan 1, jadi ini Z1. Bagaimana kita mencari nilai Z1 yang dimana diketahui bahwa Z1 sama dengan 5750. Bagaimana cara mencari ini ya dari rumus ini? Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah mengeluarkan ini ya. Jadi mengeluarkan ini dulu dikeluarkan, jadi 7000 min Z1 ya, Z1 atau min Z lah gitu ya, sama dengan 0,25. Ini dipindah ke sini jadi perkalian 5000 gitu ya. Berapa? Jadi ini nanti 0,25 dikali 5000. Berapa 0,2 dikali 5000 itu sama dengan berapa? 5000 dikali 25 dikali 5 itu sama dengan 125 ya. Nah, berarti ini sama dengan 1250 ya, sama dengan 1250. Ini tetap di sini 7000 min Z ya, min Z1 lah itu, karena yang dicari Z1. Nah, setelah itu baru pindah ruas ya, min Z1 pindah ke belakang, karena ini min pindah ke belakang jadi Z1 ya. Jadi ini 1250 pindah ke depan, ini kan plus jadi min 7000 min 1250. Maka diketahui Z1 nya sama dengan 7000 dikurangi 1250, hasilnya adalah 5750. Maka 5750 ini menjadi Z1 yang di sini. Nah, itu caranya ya untuk mendapatkan yang 5750. Sedangkan yang kedua yaitu mencari nilai yang kedua yaitu Z yang Z3 di sini ya, karena aturan ketiga Z3 min 2000 dibagi 5000 ya, nah, sama dengan 0,4 ya. Diketahui bahwa Z4 nya Z3 nya sama dengan 4000. Bagaimana cara mendapatkan 4000 ini ya, seperti itu. Sama dengan tadi caranya, jadi Z3 dikurangi 2000, ini pindah ruas ke atas jadi 0,4 dikali 5000 ya, jadi 0,4 dikali 5000 jadi 4 kali 500 sama dengan 2000 ya, ini ya 2000, berarti Z3 min 2000.
pindah ruas ya. Jadi Z ini min 2000 pindah ruas jadi plus ya. Jadi Z3 sama dengan 2000 ditambah 2000. Jadi Z3 nya sama dengan 4000. Nah, ini menghasilkan ini ya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk yang keempat juga sama, Z4 2000 dibagi 5000 sama. Ya, ini adalah caranya. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk rumus untuk Z1 dan Z2-nya. Ini adalah rumus Z3 dan Z4-nya sama. Ya, oke. Nah, sudah selesai dan saya kira sudah paham. Kita akhiri, kita lanjut pada metode selanjutnya, yaitu Mamdani dan Sugeng. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.